Salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi pada Maret 2026, berarti bulan ini, menegaskan bahwa hak pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi itu dianggap inkonstitusional bersyarat. Jadi Bapak Ibu semua, seperti yang kita tahu, ada undang-undang, yaitu persisnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Di situ disebutkan tentang hak pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi negara. Di situ disebutkan pejabat tinggi negara itu adalah menyangkut anggota DPR dan pimpinannya, anggota MPR dan pimpinannya, termasuk juga anggota BPK dan pimpinannya, Badan Pemeriksa Keuangan, ada juga anggota dan pimpinan dari Mahkamah Konstitusi, termasuk juga anggota dan pimpinan dari Mahkamah Agung, dan seterusnya itu mendapatkan apa yang disebut dengan hak pensiun seumur hidup. Hak pensiun seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ini menyangkut misalnya adalah gaji pokok bagi pensiunan, termasuk juga soal tunjangan kesehatan dan tunjangan pangan dan seterusnya. Itu diberikan kepada pejabat tinggi negara dan diberikan seumur hidupnya. Itulah yang kemudian melalui putusan MK yang terbaru yang kemarin ditetapkan pada Maret 2026 menyebutkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang hak pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi negara itu dianggap inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk segera melakukan revisi dan perubahan-perubahan terkait dengan hak pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi negara selama 2 tahun ini. Jika tidak ada revisi terkait dengan hak pensiun pejabat tinggi negara ini, maka ketentuan hak pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi negara menyangkut DPR, MPR, kemudian BPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan seterusnya, itu dianggap sudah tidak ada basis legalitasnya. Itulah yang kemudian menurut saya ada sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan kali ini. Pertama, kalau kita mendengarkan secara terbuka argumentasi yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, kenapa hak yang terkait dengan pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi negara itu dianggap inkonstitusional bersyarat. Pertama, satu argumennya, misalnya bahwa hak pensiun seumur hidup itu dianggap tidak memenuhi unsur keadilan, karena hak-hak pejabat tinggi negara itu ya dianggap tidak sebanding dengan masa jabatan ataupun kontribusi yang diberikan oleh sang pejabat itu. Contoh, anggota DPR itu kan masa kerjanya 5 tahun. Ada juga anggota dewan, dia hanya jadi anggota dewan misalnya cuma 5 tahun satu periode, setelah dia mencalonkan diri dia tidak terpilih. Artinya apa? Kalau orang anggota yang seperti ini diberikan hak pensiun seumur hidup, itu tentu dianggap tidak adil. Agak beda dengan ASN, agak beda dengan TNI, Polri yang memang mereka itu masa jabatannya adalah seumur hidup hingga pensiun. Tapi bagaimana dengan pejabat-pejabat tinggi yang jabatannya cuma 5 tahun seperti DPR, seperti MPR, ataupun jabatan-jabatan yang lainnya? Inilah yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi negara itu dianggap inkonstitusional bersyarat, karena ada pejabat tinggi negara, salah satunya adalah DPR, salah satunya adalah MPR, yang masa jabatannya, masa kerjaannya itu cuma 5 tahun. Bagaimana mungkin orang pejabat tinggi yang kerjanya cuma 5 tahun, tapi kemudian mendapatkan fasilitas dan hak pensiun seumur hidup? Itulah yang dianggap sebagai alasan dianggap tidak memenuhi unsur keadilan. Yang kedua, pensiun seumur hidup itu dianggap tidak seimbang dengan kontribusi yang diberikan oleh sang pejabat publik, karena banyak sekali misalnya pejabat-pejabat publik bukan hanya masa kerjanya 5 tahun, ada yang tidak memiliki kontribusi signifikan, kerjaannya juga tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan, dan bahkan dalam banyak hal misalnya justru menahilkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa dan negara, karena dalam praktiknya banyak sekali pejabat-pejabat tinggi di negara kita ini kan memang justru mencoreng bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang besar, tentu dengan perilaku yang kemudian tidak sesuai dengan kepentingan bangsa. Jadi asas yang disebut dengan ketidakseimbangan antara kontribusi, termasuk juga soal jabatan, beban kerja, dan seterusnya, itu dianggap tidak adil jika para pejabat publik atau pejabat tinggi dia kemudian diberikan hak pensiun seumur hidup, karena selama dia menjabat bertugas sebagai abdi negara misalnya, kontribusi, dedikasi, dan kemudian baktinya kepada bangsa dan negara itu dianggap tidak maksimal. Dua argumen inilah yang saya kira memang dianggap cukup rasional disampaikan secara terbuka oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang memberikan hak istimewa kepada pejabat-pejabat tinggi negara, yaitu hak pensiun seumur hidup. Nah, yang ketiga argumennya itu dianggap membebani fiskal ataupun dianggap membebani APBN kita. Makanya
kata Mahkamah Konstitusi meminta kepada DPR dan pemerintah untuk segera mematuhi putusannya ini, karena kita tahu putusan MK itu adalah final and binding, jadi mengikat dan kemudian tidak bisa diganggu-gugat. Karena kalau ini tidak direvisi dalam kurun waktu 2 tahun, kata Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan terkait dengan hak pensiun seumur hidup bagi mantan-mantan pejabat tinggi negara itu dianggap legalitasnya sudah hilang dan sudah tidak ada. Itulah yang bagi saya menarik untuk diperbincangkan.